Saya dari mahasiswa Universitas Diponegoro di Semarang, izin untuk mewawancarai Mas selaku dari yang disebutnya kuncen ya Mas ya? Kuncen atau juru kunci dari Pelangon itu sendiri. Sebelumnya bisa tolong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Santano, Wakil Kuncen Pelangon. Ini asal usul Pelangon dulunya bukan Pelangon, Tegal Kalangan. Tegal artinya bukit, Kalangan artinya penunjuk atau tafakur kepada Allah. Sebelumnya para wali itu ada wali Allah dulu, yaitu Pangeran Tanjunan, Pangeran Ngajaksan. Nama aslinya Syekh Abdul Rahman atau Syekh Abdul Rahim. Beliau dari Baghdad menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sebelumnya para wali, yaitu dari Baghdad sampai ke Cirebon itu bawa perahu itu dicelancang. Tadi kan Pelangon ini kan identik banget sama Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan. Bisa Mas ceritakan lebih lengkap bagaimana Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan, dan juga hal-hal apa yang pengunjung itu tidak boleh, larangan apa buat pengunjung tuh ketika datang ke sini gitu. Ini Pangeran Panjunan itu aslinya dari Baghdad, itu ayahandanya namanya Syekh Maulana Maghribi, yaitu nama adiknya yaitu Nyimas Syarifah Baghdad. Nyimas Syarifah Baghdad itu nikah sama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu punya anak Pangeran Hasanuddin yang di Banten. Sama yaitu beliau sampai di sini namanya bukit dulunya, nggak ada rumah, nggak ada segala-galanya, nggak ada penduduk. Dulunya cuma adanya gunung, namanya adanya pohon-pohonan. Ya, beliau sampai di sini hatinya tenang, pikirannya tenang. Wafatnya beliau di sini. Beliau wafat itu 302 Masehi atau 25 Masehi, 302 Masehi. Sebelumnya adanya Islam. Masih ada kerajaan di Buddha, Hindu, Katolik. Itu Pelangon itu sebagai tempat istirahat ya tadi ya Mas ya. Kenapa kira-kira kedua pangeran tersebut itu memilih tempatnya sebagai tempat peristirahatan? Cuma para wali pengennya yang di atas Gunung Cermai, nggak mau yang di dataran, mau yang di atas gitu. Oke. Tadi kan Mas juga sempat menyebutkan pas kita ke atas ada pusaka. Boleh diceritakan lebih lengkap lagi Mas terkait pusaka tersebut? Sebelumnya beliau itu ada pusaka, yaitu peninggalannya, yaitu seperti pedang, trisula dan lain-lainnya. Itu yang namanya pusaka gaib. Hanya orang yang tertentu aja yang bisa lihat gitu. Orang tertentu saja ya Mas ya. Baik. Sebelumnya kan Mas ini sebagai kuncen ya Mas di sini. Kira-kira Mas syarat ketentuan untuk menjadi kuncen di situ apa aja? Apakah keturunannya atau memang kita harus mengikuti syarat tertentu atau kayak langkah-langkah tertentu sebelum menjadi kuncen gitu Mas? Kalau di sini turun menurun. Silsilahnya dari 87 itu Pangeran Panjunan, Pangeran Ngajaksan. Jadi Mas keturunan ke berapa? Yang ke 87. Oke. Ketika Mas menjadi kuncen tuh tanggung jawab apa aja yang harus Mas lakukan di Pelangon? Palingan kasih makan monyet, mau dapat sedikit, mau dapat banyak, itu harus sedekah pada monyet gitu. Kemudian kira-kira bagi masyarakat sekitar itu makna yang simbolis gitu bagi Pelangon itu apa sih Mas dikenalnya? Kalau masyarakat di sini namanya objek ziarahnya. Ziarah yang pemakaman pangeran itu ya Mas ya? Terkenalnya ziarahnya, objeknya. Oke. Daun-daunan. Kemudian kalau kita fokus lagi ke monyet di sini kan ya, kalau dikenal di sini kan jumlahnya selalu sama ya Mas ya. Itu apakah monyet ini ada unsur dari goibnya itu sendiri atau memang apa kaitannya dengan Pangeran Panjunan dan lain sebagainya? Apakah ada kaitannya Mas? Dari dulu juga jumlahnya segitu itu. Nggak kurang, nggak lebih, pas. Tetap. Itu kenapa ya Mas itu? Dari dulu juga. Dari dulu ya. Dikenalnya monyet keramat ya Mas. Tapi apa ada unsur goibnya segala Mas? Itu wallahu alam. Wallahu alam Mas. Nggak boleh disebutin, itu privasi. Nggak boleh disebutkan ya Mas ya. Tapi kalau kaitan dengan Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan macam ini ya? Maksudnya? Kaitannya dengan Pangeran Panjunan dan Kejaksaan karena mereka masih menempati wilayah ini, apakah ada Mas? Sebelum Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksaan itu ada monyet. Sudah ada monyet? Ada dulu, dari dulu.
Oh, ya. berkembang biak cuma segitu-gitu aja gitu. Berarti kalau misalkan monyet ini mati langsung, tapi cuma tetap sama gitu mas? Tetap sama. Akan ada lahir kembali gitu ya? Ada. Oh. Kalau misalnya mati satu cuma segitu, tapi kalau mati secara alami itu nggak ada bangkainya. Tapi kalau mati secara ditabrak itu ada bangkainya. Palingan yang nguburin orang sini, orang tukang warung dan masyarakat di sini gitu. Bertanggung jawab lah kalau gitu. Jadi kalau misalkan mati alami itu nggak pernah ada bangkainya, nggak kelihatan ya mas ya? Oh. Jadi sebenarnya ini kalau orang-orang bilang ada kaitannya kayak sebagai prajurit dan semacam dari pangeran itu bohong ya mas ya? Itu nggak benar. Bohong. Baik. Kalau misalkan ada yang kesini kemudian mereka lagi hate contohnya perempuan, apakah boleh? Boleh, tapi ada batasnya. Oh batasnya tadi sampai? Yang ada pondokonya warna saumnya tuh ada tukang. Oh yang merah itu ya mas ya. Tadi kan mas juga sempat menyebutkan bahwa kalau misalkan ada pengunjung yang datang tapi hatinya bersih terus niatnya tidak baik, contohnya untuk melukai monyet tersebut, monyet tersebut tuh sudah tahu ya mas ya? Tahu. Contohnya seperti apa mas? Apakah benar kejadian? Kalau itu biasanya monyet itu tiba-tiba bawa batu dari atas itu kan itu nggak baik. Nimpukin gitu ya mas ya? Itu kasih alarm. Bisa tengah malam monyet bunyi itu kan, monyet kalau malam nggak ada. Tandanya burung itu kode namanya. Orang ini nggak benar gitu. Tujuannya. Jadi sebenarnya monyet ini dibilang ada unsur gaib ya kita walau tapi ternyata suka ada kejadian yang tidak masuk akal gitu ya mas ya, seperti tidak ada bangkainya dan sebagainya gitu. Baik mas, jadi menurut mas bagaimana pandangan dari warga-warga sekitar kayak ibu-ibu warung, terus pokoknya orang sini memandang Pelangon itu seperti apa? Masalah di sini ibu warung itu bagus pemandangannya, sejarahnya ada legendanya. Itu ada wali, ada monyet keramasnya di sini banyak. Monyetnya ya mas? Nah, ini kan ada perkembangan monyet, di objeknya ada, wisatanya ada, sejarah ada, sejarah. Ya. Menurut mas Pelangon tuh sebagai cerita rakyat legenda atau memang tradisi atau mitos atau bagaimana buat pandangan orang sini gitu? Kan ada makam keramatnya, ada monyetnya gitu. Oh di sini tradisinya sama sejarah. Sejarah legenda ya mas? Nanti tanggal 15 April itu tradisinya bawa tumpeng, itu tradisi orang sini. Bawa tumpeng ke atas? Aunya Pangeran Pelangon. Tanggal 15 April. Gitu. Kalau Maulid Nabi juga ke atas ya mas? Sama malam satu suro. Kayak ziarah pemakaman. Banyak jimat. Jimat untuk? Ya panjang jimat kan bersihin hati. Doa-doa gitu ya mas, bagi kepercayaan orang sini ya mas. Jadi secara langsung kalau misalkan masyarakat sini itu sudah melihat Pelangon itu sebagai kayak ya sudah berdampingan dengan hidup mereka, dan mereka menghargai tempat ini dan juga memanfaatkan tempat ini sebagai sejarah dan juga tadinya tradisi untuk meminta permohonan dan sebagainya gitu ya mas. Seperti itu ya mas. Terima kasih mas sebelumnya sudah selesai wawancaranya. Pelangon merupakan kawasan hutan kecil berlokasikan di Desa Babakan, Kabupaten Cirebon yang dikenal sebagai situs ziarah religius sekaligus ruang dari kebudayaan lokal di masyarakat sekitar. Di tempat ini terdapat makam dua tokoh penyebar agama Islam, yakni bernama Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan, yang dikeramatkan oleh masyarakat. Keunikan Pelangon terletak pada keberadaan ratusan sampai ribuan monyet liar yang dipercaya sebagai monyet keramat dan menjadikannya syarat akan nilai mitologis serta simbolik. Selain menjadi tempat ziarah, Pelangon juga berfungsi sebagai ruang sosial dan spiritual, tempat berlangsungnya ritual tahunan dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kombinasi antara alam, kepercayaan, dan sejarah menjadikan Pelangon sebagai bagian penting dari folklore masyarakat Cirebon.
Pelangon dikenal sebagai tempat yang berkaitan dengan kisah keramat, terutama yang melibatkan sosok Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Kisah-kisah tersebut diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi serta menjadi bagian dari narasi kolektif oleh masyarakat sekitar. Dalam hal ini, folklore di sini dapat menggambarkan sebagai sesuatu yang tidak selalu harus berupa cerita rakyat saja, tetapi juga mencakup tempat keramat, ritual, dan praktik-praktik budaya. Masyarakat Cirebon meyakini bahwa kawasan Pelangon dihuni oleh monyet yang dianggap keramat dan hal-hal yang berkaitan dengan goib. Kepercayaan ini tidak hanya sekadar legenda kosong, melainkan menjadi bagian dari sistem kepercayaan setempat yang mengaitkan perilaku monyet-monyet tersebut dengan pesan moral atau tanda-tanda tertentu. Hal ini adalah ciri khas dari folklore, yaitu keberadaan unsur mitos dan juga simbolik. Cerita dan kepercayaan tentang Pelangon berfungsi sebagai alat edukasi sosial. Misalnya, dari hasil wawancara yang sudah kita dengarkan, Kuncen dari Pelangon juga menceritakan bahwa masyarakat percaya jika seseorang berlaku tidak sopan atau sombong dan berniat tidak baik ketika mengunjungi Pelangon, ia akan mendapat sebuah teguran melalui gangguan dari monyet. Hal ini mengajarkan nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesopanan, dan penghormatan terhadap tempat suci. Ini menunjukkan fungsi folklore sebagai sarana kontrol sosial dan transmisi nilai-nilai kebudayaan. Setiap tahun, terutama dalam momen-momen tertentu seperti Maulid Nabi dan Malam Satu Suro, Pelangon menjadi pusat kegiatan ziarah dari masyarakat sekitar. Aktivitas ini menciptakan ruang simbolik di mana masyarakat dapat berinteraksi dengan folklore dalam bentuk praktik yang nyata. Hal ini memperkuat keberadaan Pelangon sebagai living tradition yang bukan hanya sekadar cerita masa lalu. Pelangon adalah bagian dari identitas lokal masyarakat Cirebon. Meskipun tidak semua orang di luar daerah mengenalnya, tempat ini dapat memiliki makna mendalam bagi komunitas setempat. Karena keberadaan folklore umumnya bersifat lokal dan mencerminkan memori kolektif oleh suatu komunitas.